Kalau sekarang kita ini ada di ruangan ya, At. Iya. Sepertinya cuma ada di ruangan. Tapi perjuangan kita, ruangan ini, perjuangan kita sampai sini. Iya. Dan kalau keluar ruangan ini, kita melihat itu kita dapat view yang sangat cantik sekali. Luar biasa. Kita saat ini ada di Kabupaten Sleman yang paling timur. Iya. Nah, ini perbatasan dengan Jawa Tengah. Benar. Karena saat ini kita ada di Balai Kelurahan Gayam Harjo, Kapanewon Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Boleh tepuk tangan mana dong? Menyemangati kami yang sudah sampai di sini. Wah, menyemangati yang luar biasa. Mbak Marta itu mau ke sini aja ke Blasuk. Saya piknik dulu. Kan di sini ada banyak tempat piknik. Betul sekali. Tempat buat wisata ya. Kalau saya cuma ngelanggeran naik, nah itu lihat view-nya yang bawah itu keren sekali. Ya, berarti kamu kan belum lihat Bukit Mintorogo. Oh, belum. Nah, nanti. aku udah lewat situ. Tadi sudah lewat Mintorogo. Iya, karena tersesat maksudnya. Oke. Iya. Yang jelas hari ini kita bakalan cerita-cerita bersama dengan Sarasehan Sibago. Boleh tepuk tangan lagi. Ini acara yang memang ke seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Betul. Untuk bertemu dengan pelaku-pelaku UMKM ya Mbak Marta. Iya, ini adalah acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk bisa langsung ngobrol, bersilaturahmi, kemudian mendengarkan apa yang menjadi tantangan-tantangan dari para pelaku UMKM di seluruh DIY. Dan bersama saya Marta Sasongko dan saya Aat Kumorojati. Iya, kita mau tanya-tanya kepada dua orang ini dulu ya. Ini iya. langsung asli orang sini. Makanya langsung kita ajak ke sini karena kita nanti daripada suruh pulang gitu loh ya, karena gak kulanuan. Ditekat nanti kalau mau pulang. Mungkin yang pertama kita akan ngobrol dengan Bu Tarti dulu. Iya. Nah, ini yang di bawah sudah kelihatan Bu Tarti bawa apa? Ini bawa kain Mic-nya batik. kemana Bu? Oh iya. Ini bawa kain batik yang masih mentah. Oh, batik. Ya. Kain batik Mas. Batik. Bukan batik. Oh, batik. Batik. Ini batik tapi belum jadi ya Bu? Iya. Ini motifnya apa Bu? Ini motifnya ini ada yang batik, bunga apa ini? Bunga apa? Pokoknya ini Parangkusumo dicampur dengan Parang Tritis. Enggak. Bukan. Itu pantai Mas. Ini jauh ini dari sana. Ini batiknya batik Parangkusumo dicampur dengan batik bunga-bunga dari sini. Dari sini pokoknya ini motifnya pokoknya pakai bunga gayam ya. Oke. Oh, pokoknya. Iya, pakai gayam. Oh, ya. Batik makso ngono pokoknya. Pokoknya iki batik ngono ya. Oke. Maksudnya ini memang ada motif gayam sendiri karena kita di Gayam Harjo toh. Iya. Ada motif gayam. Iya. Oh, ada motif. Gayamnya itu yang mana, Bu? Yang cilik-cilik ini. Iya, yang kecil-kecil ya. Padahal gede-gede loh nih Jopo ya. Iya, kalau di luar besar, kalau di dalam. Iya. Bu Tarti, ini bikin sendiri atau kelompok Bu? Ini bikinnya kelompok. Kelompoknya namanya apa Bu? Kelompoknya Batik Sekar Gayam. Sekar Gayam. Iya. Oke, sudah lama Bu itu kelompoknya? Kira-kira baru berdiri 1 tahun lebih. 1 tahun. Iya. Tapi sudah bikin batik banyak? Sudah dijual? Udah, alhamdulillah udah saya jual. Kemana biasanya Bu jual? Biasanya saya jual ya di pas ada pertemuan di kecamatan, lalu pas saya pertemuan gitu. Iya di Puri Mataram. Oh. Lalu nanti ada yang COD juga, lalu di pas ada pasar di Mintorogo juga UMKM. Oh. Batik itu COD Bu? Iya kan COD. Bisa COD. Nah, nanti kok kan tahu ada batik itu. Ya tahu ada batik kan karena teman-teman kita kan juga pada nguploadnya di mana biasanya? Di WA. Di Lalu WA. ada juga yang di itu kan saya juga udah ikut latihan di Hotel Tara juga. Jadinya bisa caranya gimana kalau misalkan mau COD juga mau beli bahannya juga iya. Jalan online itu sudah bisa ya. Oke. Kalau sekarang ini batiknya kayaknya udah bagus karena yang sudah jadi juga sudah baik. Apa Bu? Tantangannya atau kendalanya apa sekarang? Kalau sekarang kendalanya itu biasanya kita membatik itu 1 bulan itu bisa 6 kali atau berapa, karena sekarang baru bulan Agustus, jadinya bulan Agustus ini belum aktif lagi. Kenapa Bu?
Ya karena baru merayakan bulan ini 17 Agustus. Iya. Repot lomba. Enggak mau lomba panjat pinang. Iya, betul itu Bu. Oke. Oh ya, baiklah. Nah, kemudian giliran Pak Henry ini adalah Ketua Forkom UKM Kalurahan sini ya Pak, Gaya Marjo. Kalurahan Gaya Marjo. Dan kemudian ini anggotanya semua disuruh sebagian ya Pak sudah mendisplay yang di belakang ini ya Pak. Ini betul anggotanya semua yang bikin? Betul. Oh, bukan dari pasar beli bawa. Bukan gitu. Bukan loh. Anggotanya. Berapa Pak anggotanya? Ada 143. 143 itu yang ibu-ibu berapa? 150. Sebagian besar Pak, ibu-ibu. Sebagian besar memang ibu-ibu dan itu juga ada meubiler juga. Kita kan macam-macam juga, ada kerajinan juga untuk bambu. Jadi ada makanan, kerajinan, ada fashion juga. Itu apa maksudnya? Dikerjakan di sini semua Pak, di kelurahan sini semua atau ada yang di mana? Workshopnya itu? Untuk workshopnya kebetulan kita belum ada. Jadi kita cuma mengadakan pas ada event-event di kelurahan kita basar. Jadi kita ngikut intinya ya dompleng gitulah kita untuk dompleng itu enggak bayar maksudnya Pak? Enggak, gratis. Gratis ya. Iya. Ini ngomong-ngomong Pak, sudah berapa lama Forkomnya didirikan? Sekitar mau 2 tahun. 2 tahun. Nah, dalam 2 tahun itu apa yang sudah dilakukan program-programnya Forkom? Yang jelas kita memfasilitasi anggota untuk mempromosikan produknya. Itu yang kita dan kita juga membantu anggota untuk mencarikan NIB-nya juga. Mencarikan legalitasnya. Dari 143 itu yang sudah punya NIB berapa? Masih sedikit dari kita belum. Kenapa Pak? Kendalanya apa? Ya karena di sini kan kita harus memberikan apa ya pengetahuan sama anggota pentingnya INB itu. Makanya ya. Apa INB? Izin mendirikan bangunan. NIB Pak. Iya. Jadi belum semua. Belum semua. Nah kalau hari ini misalnya semua yang datang di sini kita langsung bantu buat daftar NIB-nya gimana Pak? Biar punya NIB mau nggak Pak? Bersyukur sekali. Benar mau. Ya. Ini nanti nggak boleh pulang semuanya sebelum keluar ruangan ini punya NIB gitu. Ya. Sama itu untuk label halalnya juga kebanyakan tambah jalur. Ya, oke, tepuk tangan dong. Loh semangat Ketua Forkom ya memperjuangkan anggotanya. Iya caranya ditawani siji njaluke telu. Bagus ini. Mumpung loh ya lo, ada Pak Temas, ada Pak Wisnu, jadi kan pas. Gampang nanti saya. Tambah lagi ya, karena hari ini tuh ada timnya Pak Wisnu. Di sana ada Mbak Rosa sama Alvin, boleh berdiri. Mbak Rosa dan Alvin. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang ada di sini bisa memanfaatkan fasilitas mendaftarkan Sibakul. Nanti otomatis sudah akan punya NIB. Itu Pak. Jadi kita tuh nggak ngomong toh. Iya, langsung dikasih. Ya. Anggotanya sekarang kemana Pak? Disuruh ke sini Pak nanti. Kemana? Suruh daftar semuanya. Ada. Jadi dimanfaatkan nanti itu fasilitas yang dibawa oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga bermanfaat untuk anggota Forkomnya. Gitu ya Pak. Siap. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Endri dan juga Bu Tarti. Matur nuwun Ibu. Boleh dibawa dulu Bu, nanti daripada saya ambil. Iya. Itu kemudian tadi Pak Ketua Forkom dan kita akan mengundang juga untuk kita ajak ngobrol. Ini yang pertama ada Pak Andri Tugiman. Ini loh hasil karyanya udah ditaruh di tengah-tengah itu loh. Pak Andri. Dan juga Pak Bewo. Wah, ini yang soalnya mana? Tadi tuh udah promosi. Banyak-banyak ke kita loh sampai nganter Pak Wisnu. Monggo, kita ada apa di sini nih? Monggo Pak. Ya. Pak Bewo. Pak, sinten Pak? Let mau tak tanyain namanya, disebutnya itu Pak Bewo aja, mas terkenalnya. Iya. Agak sana. Memang terkenalnya Pak Bewo ya Pak? Siap. Iya. Yang pertama dulu Pak Andri. Iya. Pak Andri ini katanya bikin kerajinan dari bambu. Dari bambu ya. Apa Pak biasanya yang dibikin? Ada sangkar ayam jantan. Sangkar. Terus
keranjang. Keranjangnya kayak gitu, terus, Pak? Bukan. Terus ini tomblok ini namanya. Tomblok. Iya, tomblok. Lagi ngerti jenenge tomblok. Nah, iya tomblok ya ini, ya betul. Perasaan itu kalau habis mandi bubur itu kayak tomblok. Ikut tembok. Belok-belok. Nah. Bikin itu. Itu bikin. Ya. Bahan dasarnya bambu. Bambunya dapat di mana, Pak? Sementara ini mengelola bambu kita sendiri. Di daerah di rumah. Oke. Kita sendiri punya bambu. Punya. Berarti aman ya. Tapi di sekitar sini juga banyak pohon. Banyak sekali. Terus produk-produknya disetorkan atau diambil atau dijual kemana, Pak? Untuk sementara waktu ini karena warga banyak yang membutuhkan, jadi cuman melayani warga, tidak dibagi-bagikan. Iya, dibagikan tapi beli. Iya. Iya, kalau dibagi-bagikan nanti saya makan apa? Iya, gitu ya. betul sekali ya. Makan bebung. Iya. Ini Bapak sudah ada yang bantuin atau dikerjain Bapak sendiri nih? Kerjain sendiri. Oh, sendiri. Belum ada yang bantu. Kenapa, Pak? Ya karena baru berdiri saja. Iya, baru saja ini. Dari kapan, Pak? Barusan saja bulan Januari kemarin. Baru launching. Lalu sebelumnya apa, Pak? Ya sementara kan belum tahu tadinya, ya cuman bambu biasa dijual kalau ada yang beli, kalau enggak ada ya cuman untuk gedek lah ya. Ini kan bagus ya, rapi gitu. Ya. Berarti belajar sendiri gitu ya, Pak? Belajar sendiri, tidak ada workshop, dalam angan-angan sendiri tidak ada yang memberitahu itu. Ini dari angan-angan Bapak loh. Iya. Metu tomblok ngono ya katanya. Iya. Itu beda sama kita ya. Angan-angannya itu beda itu loh ya sama kita ya. Metu tomblok Pak, nah dengan masih barunya ini berarti masih masih butuh apa ini buat usahanya? Yang jelas alat saya belum punya sama sekali, masih manual, masih pakai bendu atau pisau. Memang selain itu apa, Pak, kalau nggak pakai bendu? Lah kan kalau pakai alatnya itu apa? Angan-angan saya saya itu seperti serutan yang bikin. Nah, saya tunjukkan ya. Oh iya. Untuk sangkar itu ya, Pak, kalau serutan itu. Jadi buat bikin kayak gini butuh ini untuk serutan yang bulat ini. Terus yang untuk irat yang ini. Irat ini. Irat gitu. Iya. Jadi nyerut bambunya, kan ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Itu butuh alat nyerut itu. Apa kira-kira sudah kewalahan, Pak, untuk pesanan sekarang? Ya sementara sih belum, kalau kewalahan belum, tapi banyak yang pesan gitu. Oh ya. Pak pinjem, Pak. Mari ya. Buat mandi bisa ya? Bisa. Lebu. Iya. Jadi butuh alat ini. Perlu alat. Supaya lebih banyak. Iya. Tapi ada, Pak, kiri kanannya yang kerajinan kayak gini juga? Belum ada. Tetangga belum ada. Diajak, Pak, biar punya kelompok nanti. Kalau saya ajak itu yang jelas jawabannya saya tidak bisa kalau bikin iratan seperti ini, tidak bisa. Jawabannya selalu tidak bisa. Iya. Diajarin loh, Pak. Iya, sudah saya ajari, tidak kurang-kurang saya ajari, tapi diajarin lagi, Pak. Ya besok. Keju, Mas. Ya. Jadi memang ini butuh keahlian dan ketekunan gitu ya, Pak. Jadi kalau ini kan misalnya bikin kayak gini, Pak. Ini terutama ini loh yang kan. Kalau dijual itu berapa, Pak? Ya, yang lama kan ini. Sementara ini 80.000. Oh, menarik loh berarti ini. Ya. Ini tomblok itu buat apa tuh, Pak? Nah, kalau di sini buat untuk cari rumput digendong gini. Nah, pakai lendangnya. Seperti ini gitu loh. Iya. Berarti cari rumput. Emang rumputnya kemana tuh, Pak, kok dicari? Nah, di sawah-sawah, di kebun-kebun, di alas-alas itu kan rumput banyak. Pada nggak pulang ternyata. Iya, makanya dicari ya. Oke. Nanti butuh alat ya, Pak. Iya. Pak Andri. Nanti pokoknya teman-temannya, tetangganya, putra-putrinya, keluarganya diajak biar punya kelompok. Nanti kalau kelompok itu gampang, nanti kalau nyari istilahnya bantuan alat kayak gitu nanti bisa, Pak, nanti. Maka dari itu saya mengharapkan sekali untuk alat tersebut. Betul, saya mengharap sekali biar nanti saya kalau bikin tomblok ini bisa cepet gitu loh. Karena ini lama ini. Tidak satu hari jadi enggak bisa. Berapa tahun biasanya? Ya enggak tahunan, masuk tahunan. Berapa? Nek bambunya ya bulanan, tapi kalau bikinnya itu ya cuman berapa hari, 3 hari atau berapa. Pak Andri, semoga nanti ada teman-teman lain yang bisa ikut bareng-bareng jadi satu kelompok ya, Pak. Bisa. Bantuan nggak bisa kepada perseorangan. Sekarang kita akan berpindah ke
Pak sinten to Pak Asmane Pak? Pak Brewok. Pak Brewok tetepan. Oh, ora udah diginiin kita jenengmu sapa? Brewok. Jenengmu sapa? Oke, Pak Brewok, boleh diperkenalkan Pak Brewok itu katanya mengelola wisata yang di mana? Ada di sini. Sementara ini saya dipercaya mengelola wisata Mintorogo. Bukit Mintorogo yang di atas itu ada stupanya. Oh, di atasnya ada stupanya. Ya, dan juga di sebelah stupa itu ada gardu pandang untuk kita view-nya ke Merapi dan juga Klaten. Oh, jadi ini benar-benar kita bisa ngelihat view yang luar biasa di bawah. Berarti kan itu tinggi sekali itu Pak. Iya, tinggi, paling tinggi di Prambanan. Oh, paling tinggi. Iya. Oh, 425 dari dasar laut. Oh, berarti itu adalah puncak paling tinggi di Kapanewon Prambanan ya. Iya, ini Bukit Mintorogo. Bukit Mintorogo. Oke. Dan sebenarnya kan di area sini sudah mulai dibangun beberapa juga objek wisata ya Pak, iya kan. Jadi orang kesini tuh sudah tidak hanya mencari apa gitu, ada beberapa destinasi yang bisa. Sudah ada tujuan wisatanya. Itu tuh sebenarnya selain bukit ini, kalau orang pengen datang ke sini itu bisa dapat apa aja Pak? Kalau di Gayamarjo ada beberapa tempat, satu ada di Bukit Mintorogo, dua Perjalanan Sendang Trinisi. Oh, ada Sendang. Lalu ya, ada Gua di Maria, ya. Embung Lemah Bang. Ada di Kedunganten. Kedunganten itu ada di Nawung. Oh, ya. Ada 4 tempat ya yang bisa dikunjungi. Ya, sementara baru ada 4 tempat. Oh. Tapi nanti kita akan membuat kawasan wisata yang ada di khususnya Gayamarjo. Nah, itu melibatkan UKM nggak ketika banyak wisatawan datang ke situ? Iya, ini belum lama kami mengadakan pentas budaya di sana. Itu kita melibatkan UMKM dan teman-teman budaya dari sana. Jadi tetap kolaborasi terus ya Pak. Teman-teman pegiat budaya, UMKM dengan pelaku wisata. Ya, dan rencana nanti di bulan September September itu kita akan mengadakan Kenduri Ageng Bumi Mintorogo. Kenduri Ageng Bumi Mintorogo itu acaranya gimana tuh Pak? Makan-makan. Gimana? Makan-makan di sana. Iya dong, pasti makan-makannya pasti itu. Oh iya. Terus ada upacara adat gitu. Ada upacara adat dan juga kita akan gelar UMKM di sana nanti. Oke. Bulan September ya. Bulan September tinggal sebentar lagi. Untuk tanggalnya belum karena kita baru koordinasi dengan teman-teman UMKM nanti waktu yang longgar itu di mana? Karena banyak sekali kegiatan yang di UMKM dan di Pok Darwisnya. Berarti untuk akses ke sananya sudah aman ya Pak? Maksudnya lewat sini Pak, depan sini Pak. Iya, lewat depan rumah saya. Oh. Iya. Jadi naik nanti nggak bisa sampai di atas karena memang kita usahakan untuk mobil dan alat transportasi itu baru di bawah. Ada transitnya ya. Kemudian nanti naik berangkang. Iya dong. Kan agak asik Mbak. Kalau jalan-jalan naik waktunya di pagi atau di sore hari atau malah di malam hari itu luar biasa loh Mbak. Iya. Berarti menarik sekali itu perjalanannya. Berarti nggak naik motor tapi motor diparkir kita jalan ya Pak? Jalan, tapi nggak lama kok. Nggak lama ya? Iya. Kalau di gardu pandangnya cukup 5 menit. 5 menit sudah sampai. Ya, kalau di Mintorogonya 7 sampai 10 menit. Oke. Kalau saya yang jalan paling 1 menit sampai. Iya. Kalau saya turun nggak sampai 1 menit Pak. Gelundung. Oke. Pak, promosikan buat orang pengen datang ke Mintorogo Pak. Ya mungkin untuk promosinya gimana? Ya promosinya begini, untuk Mintorogo itu adalah tempat stupa itu ada cagar budaya yang sudah diakui oleh Kabupaten Sleman dan juga ketika mau di sana mau camping ada tempatnya. Ada tempatnya. Mau camping di puncak tertinggi di Prambanan. Di Prambanan. Ya, dan kalau di atas pagi hari kita sambil nongkrong ngopi kita bisa melihat view Merapi dan Klaten. Klaten bawah ini ya. Oke. Ini sunrise apa sunset Pak yang paling bagus ini Pak? Kedua-duanya bisa. Kedua-duanya bisa. Ya. Oke. Dijamin Pak Wisnu. Tempatnya dijamin masih alami. Alami. Belum ada poles-polesan ya. Oke. Asik loh Mbak di sana. Sip kalau bisa gitu. ngajak pacarnya yang kedua boleh. Jangan ngomong di sini Pak. Lagi disiarkan yang TV ya konangan kabeh aku. Oke, baik terima kasih Pak Brewo, Pak Andri, pokoknya sukses selalu. Sukses selalu. Amin. Dan pokoknya nanti habis ini kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber kita. Jadi tetap di Sarasehan Sibako.
Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Wira. Dan saya Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Ya, dan masih bersama saya Marta Sasongko. Dan juga saya Aat Di acaranya Dinas Koperasi UKM DIY. Sarasehan Sibakul. Dan dari tadi kita sudah sebutin ya siapa-siapa yang ada di sini. Ya. Sudah spill dikit. Kita langsung kenalan satu persatu. Yang pertama dari Dinas Koperasi dan UKM DIY hadir Kabid Kewirausahaan Bapak Wisnu Hermawan SPMT. Pak Wisnu. Sugeng sonten, selamat, tetap Wisnu, semangat. Ini langsung tadi begitu sampai sini apa yang langsung dilihat atau dicari? Iya, saya pikir ini Jawa Tengah. Ya. Ini masih Sleman, Pak. Iya, ternyata Jogja itu luas. Iya. Ya, Sleman luas. Jadi maksudnya tadi melintasi Jawa Tengah dulu baru sampai sini ya, Pak? Saya sempat, karena kalau Prambanan kan terkenal dengan Candi Prambanan, makanya di mana? Di Kelurahan Gayam Harjo ini mestinya ada cuilan-cuilan batu yang mestinya yang ada di yang tersisa, dan ternyata benar ya di Mintorogo Hill tadi seperti penuturan Pak Brewok itu juga mungkin destinasi unggulan yang ada di Kelurahan Gayam Harjo ini yang sebenarnya potensial. Hanya saja akses ke sini paling gampang kan dari Jalan Solo ini, cuma ya nanti perlu dipikirkan karena tadi saya sempat tanya Pak Temas, Pak Lurah itu kan di sini kan nanti akan ada jalan tembus yang ngalang sana dari Gading Gunung Kidul sampai sini lah. Nanti lewat mana? Apakah Gayam Harjo ini termasuk salah satu yang dilewati? Dan ini sebenarnya sebuah peluang yang bagus nanti untuk bisa Gayam Harjo bisa menyambut potensi pembangunan jalan tembus lintas yang ada di Gunung Kidul ini, sehingga yang ramai tidak hanya nanti di daerah Patok, tapi sini pun juga akan kebagian kuenya juga mestinya nanti. Berarti potensial sekali. Iya, cuma sangat nanti bisa diolah. Oke. Dan Pak Wisnu masih penasaran. Karena belum sampai Mintorogo. Iya, nanti pokoknya kita di belakangnya Pak Wisnu untuk membuktikan seberapa menariknya ya. Dan bersama kita juga sudah hadir wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY, Pak Sutemas Waluyanto SOS. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Pak Temas, apa yang istimewa dari daerah ini menurut Bapak? Baik Mbak Marta, menurut saya yang istimewa adalah penduduknya. Kenapa istimewa penduduknya, Pak? Istimewanya penduduknya itu ulet-ulet. Ya, ulet-ulet dan ya cerdas-cerdas juga. Oke. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu semuanya. Disebut ulet dan cerdas ini ya. Betul, kelihatan loh tadi kita ngobrol itu mereka juga punya pendapat-pendapat yang wah pokoknya kuat gitu loh. Aku nak pengen iki, aku kudu entuk. Nah, seperti itu kan juga buktinya ya realnya ulet, ya. Orang ulet, betul Pak. Nggak kayak kita. Saya aja naik ke sini udah
gitu ya. Mereka tiap hari loh padahal. Bendino orang ngono ya ora tekan ngomah. Ya. Kita cuma naik sebentar aja udah yang ngomongnya enggak jelas. Oke, nanti Pak Temas juga akan menyemangati para pelaku UMKM ya Bapak. Ke UMKM. Dan kemudian kita kulon nuwun kepada Pak Lurah Gayam Harjo, Pak Parwoko ST. Pak Parwoko kulon nuwun. Nggih, matur nuwun sugeng sonten. Nanti kita cerita-cerita ya Pak tentang potensi yang ada di sini. Sepertinya menarik Pak. Iya. Karena kalau kita lihat di kiri kanan cuma ada batu loh sebenarnya ya. Tapi kok masih ada kehidupan ya, dan juga ada kreativitas di sini gitu loh. Luar biasa. Boleh Pak diceritakan sekali. Di Gayamharjo walaupun di perbatasan perbatasan Gunung Kidul sama Klaten, tapi memang banyak sekali potensi. Waktu itu kami sengaja Gayamharjo ini mau seperti apa, seperti itu. Kami mengadakan pemetakan, ada beberapa potensi, potensi untuk outbound, entah untuk seperti view Merapi dan juga religi. Nah, sehingga pada kesempatan yang harus kita istilahnya harus gerak cepat untuk meningkatkan ekonomi, kami berusaha untuk menggali potensi itu. Seperti ya ada di Lemabang, itu ada yang dulunya itu dam pengendali sudah cukup lama sekali tidak berfungsi. Sehingga pada 2 tahun ini kita kerjakan. Terima kasih kepada Dinas Pariwisata DIY yang sudah membantu kedua kalinya untuk kita bisa mengakses untuk wisata cek dam. Nah, seperti itu. Terus yang kedua itu ada juga di Padukuhan Nawung. Nah, ini ada wisata yaitu wisata Kedunganten. Kedunganten. Tapi sejarahnya kami tidak berani karena harus ini. Terus yang selanjutnya. Jadi itu kayak apa Pak? Kayak embung gitu? Kalau yang Kedunganten itu seperti kalau orang antenan itu ada ini aronnya, ini pirantinya di situ. Ada poin-poinnya. Oh ini untuk apa dusannya, oh ini untuk ngaronnya, ini untuk cuci kakinya seperti itu. Kalau yang Kedunganten ada kayak tempat-tempat air gitu. Airnya ada nih. Oh, iya. Itu memang kedung. Nah, kedung gitu untuk ya? padusan seperti kalau orang mau istilahnya mau menikah itu di situ. Oke. Oh, itu juga peninggalan dari masa lalu. Iya, peninggalan dari masa lalu. Wah, ini Pak Wisnu langsung nanti tertarik lagi. Nah, itu di Padukuhan Nawung kalau yang itu Pak Wisnu. Yang selanjutnya di sini yang di Mentorogo. Wah, ini sudah cukup sama Pak Brewok tadi. Pak, ini view-nya bagus sekali. Monggo nanti kita bareng-bareng syukur nanti dari dinas-dinas terkait bisa membantu untuk pengembangan wisata yang ada di Gayamharjo. Nah ini salah satunya tadi Pak Brewok tadi, ini sangat giat sekali. Nyuwun sewu memang benar-benar sangat giat sekali untuk mengembangkan wilayah situ. Apalagi yang selanjutnya disambung lagi religi yang dari Sendang Srinise ini banyak sekali saudara-saudara kita yang ziarah. Nah seperti itu. Dengan harapan memang nanti UMKM ini nanti bisa berkembang nyuwun sewu. Karena ada wisata otomatis sumber daya manusianya harus siap. Nah ini seperti itu. Baik. Oke. Ini ngomong-ngomong ibu-ibu, bapak semua sudah tahu potensinya wilayahnya sendiri? Tahu ya? Tahu. Oh, tinggal itu pertanyaannya terus dipiyeke gitu kan. Terus kapan aku lihat dodol? Iya. Makanya kita juga undang ini salah satu juga pegiat UMKM ya. Yang kebetulan ketua Forkom Kapanewon ya, Mas Aan ya. Mas Aan. Dikenali. Ini ada Forkom UMKM Kapanewon Prambanan, ada Mas Aan Permana. Boleh tepuk tangan untuk Mas Aan. Selamat sore. Nah, jadi kalau ini wilayahnya lebih luas lagi ya Mas. Tapi selain itu juga punya usaha sendiri yang nanti boleh diceritakan ya. Baik. Baiklah. Nah kita kan sudah ngelihat ini semua produknya di sini. Boleh kita absen ya ibu-ibu. Apa ya, walaupun nanti mungkin ada yang terlewat. Ini loh yang dari tadi pengen diminum. Ini ada dawet
dawete kagungane sinten nggih? Ini katanya dawet kolor ya, kok kolor? Kolor ya ora enak. Apa? Kelor. Oh, kelor. Siapa yang punya dawet kelor? Ada enggak? Oh ada. Oh, iya. Ini dawet kelor lagi daftar itu. Terus kemudian ada apa Mbak? Itu yang unik tuh wajik dari kacang hijau ya? Wajik. Wah ini bikin penasaran ini kayaknya. Ada enggak yang nih. bawa? Ada nggak yang bisa dicicip gitu maksudnya? Itu di belakang. Angkat tangan, angkat tangan, nggak kelihatan. Angkat tangan lagi Bu. Itu dia. Oke, wajib. Jadi nanti biar kita tahu rasanya enak apa enggak gitu. Terus ya ini apa? nanti. Sempol, bukan ya? Apa ini sate-satean? Iya, sate-satean snack gini. Iya, terus ada snack dari ketela, dari singkong nih banyak banget nih. Dari yang bentuknya lempeng telo. Keripik singkong. Siapa Bu yang punya? Oh lempeng telo. Lempeng telo. Terus gadong. Gadong? Oh ada. Ini unik loh ya, karena gadong itu nggak mudah. Terus ini ada yang favoritnya kita berdua ya, stick sasa pangsit. Sasa pangsit. Oh, Pak nanti hati-hati ya Pak, itu pasti hilang Pak. Kok meng betos tunggal loh Pak. Niki wonge loro niki rebutan iya. Ini. Jadi ini singkong-singkongan banyak sekali, ceriping pisang. Siapa yang punya Bu? Oh, iya. Ada tepung mokaf yang bikin mokaf. Yang bikin mokaf siapa? Oke. Kok ada cermin di situ? Cerminnya siapa? Oh kerajinan. Oh kerajinan ya. Ini kayaknya nanti ada semboyan kan? Ada apa? Ini buruk muka cermin dibelah, hati-hati Pak. Berarti tak belah ya? Iya. Jadi luar biasa apresiasi untuk ibu-ibu semuanya dan bapak atas kreasinya. Tepuk tangan dulu dong. Nah sekarang tinggal dari dinas nih, Pak Wisnu sudah ada di sini. Tadi sudah mendengar Pak Lurah cerita, potensinya ternyata sangat luar biasa. Betul. Wisata, dan tadi kita juga sudah ngobrol langsung dengan pelaku UMKM-nya juga cerdas-cerdas, ulet-ulet seperti yang disampaikan Pak Sutemas tadi. Monggo Pak Wisnu bisa menanggapi dari dinas. Matur nuwun Mbak Marta sama Mas Saad. Jadi saya mindsetnya bicara kawasan dulu ya. Jadi ini kan pegunungan kalau katanya orang arkeologi daerah pegunungan Siwa ini kata ya daerah, makanya banyak candi, banyak batu-batuan, ini bagian dari peradaban Mataram. Makanya kalau bicara Gayam Harjo memang tidak bisa dilepaskan dari wilayah Kapanewon Prambanan. Apakah itu Prambanan Klaten maupun Prambanan yang ada di Sleman. Ini kawasan yang terintegrasi. Saya juga lihat di Google Map di sini juga tidak jauh dari Obelix Pak ya. Ada Obelix Hill, kemudian Candi Ijo. Jadi kalau bicara konteks pengembangan kelurahan tidak bisa sendirian. Jadi kalau memang sendirian memang effortnya berat, karena kalau bicara akses jalan memang harus terintegrasi dengan destinasi wisata di sekitar sini yang sudah terbentuk. Itu kan. Kalau memang potensi tadi di Bukit Mintorogo itu memang jangan sendirian, meskipun bisa tidak kemudian pengembangan Mintorogo itu diintegrasikan dengan Candi Ijo, dengan Obelix. Jadi kalau ada dengan Breksi itu kalau wisata di sana memungkinkan jeep-jeep yang ada di Breksi kemudian juga mampir di Mintorogo. Jadi kalau sistem ini kemudian jalan, kemudian desa bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok wisata yang ada di destinasi yang sudah terbentuk, saya kira nanti UMKM pendukung yang ada tomblo, ada olahan singkong, ada olahan kacang hijau, ini nanti juga bisa muncul dengan sendirinya di kawasan di sekitar Mintorogo, karena wisatawan ketika mau ditarik ke sini itu dia harus ada satu paket yang lain yang memungkinkan di sini dikenal dulu. Kalau
di sini juga mengembangkan tapi tidak berinteraksi dengan kawasan sekitar, itu effortnya akan butuh effort lebih. Makanya tadi Pak Lurah memang sudah tepat menggandeng dari pariwisata, dari dinas-dinas terkait, dan mungkin makanya tadi kalau tanya Pak Lurah, niki sampun desa wisata dereng Pak Lurah? Sampun desa wisata dereng? Sudah. Desa budaya? Belum, nggih. Nah, nanti mungkin bisa trainer atau Prima bisa membantu bagaimana kita menambah spirit entrepreneur dari Bapak Ibu yang tadi bisa berbisnis batik, kemudian tomblok dan olahan-olahan food yang ada di sini. Strategi pemasarannya seperti apa? Tadi Mbak Marta sama Mas Saad sudah menjelaskan kalau di belakang kami juga memfasilitasi pendaftaran NIB, dan nanti kalau ibu-ibu belum punya NIB silakan daftar di belakang. Pendaftaran Sibakul, kan Sibakul ini sistemnya dinas koperasi. Kalau Bapak Ibu jualan tomblok di sini, nanti ada foto produknya, diikutkan market hub Sibakul, ongkos kirimnya kita yang menanggung nanti. Jadi kalau tombloknya dibeli dari katakanlah dari Boyolali, dari Solo, dari Jogja, itu nanti Bapak Ibu bisa lewat pos atau Grab atau angkutan armada yang lain, dan ongkos kirimnya pemerintah daerah yang akan menggratiskan. Ini menjadi benefit yang mestinya hari ini bisa ditangkap Bapak Ibu dengan waktu yang tersisa. Nanti kalau selesai jangan langsung kundur, bisa tanya ke Mbak Rosa sama Mas Alvin itu bagaimana tidak sekedar daftar NIB tapi ikut ekosistemnya Sibakul. Karena Bapak Ibu kalau sudah jadi anggota Sibakul, nanti ikut skema pembinaan dinas koperasi mudah. Itu ikut market hub Sibakul, lolos, ada foto produknya, harga produk dan deskripsi produk, nanti ikut ekosistemnya Sibakul akan kita bantu pada aspek pembinaannya. Nah ini yang mestinya Bapak Ibu bisa kita coba buka wawasannya. Kalau di Gayam Harjo ini nanti kita bisa bantu tata kelola usahanya. Apakah itu dari produksinya, dari kelembagaannya, NIB-nya, regulasi, dan yang lain. Jadi kalau produknya katakanlah di keripik olahan singkong atau olahan kacang hijau belum punya PIRT, belum punya halal, nanti bisa didaftarkan lewat dinas koperasi untuk bisa kita bantu fasilitasi mendapatkan sertifikasi halal maupun PIRT. Nah ini menjadi benefit yang mestinya bisa ditangkap bareng-bareng, bagaimana kemudian produk-produk Gayam Harjo ini kemudian bisa muncul di samping peluang untuk berintegrasi dengan destinasi wisata yang ada di sekitar. Yang penting saya sepakat dengan Pak Temas tadi, ini katanya wongnya tangguh, pinter. Nah ini yang modal utamanya itu tadi. Jadi spirit ketangguhan, orang gampang nyerah, ini adalah pola-pola pendidikan entrepreneur yang mestinya terus ditumbuhkan. Dan Bapak Ibu kalau berusaha ya spirit itu pun yang harus mestinya muncul terus. Saya kira itu Mbak Marta. Oke. Boleh dong berikan tepuk tangan buat Pak Wisnu. Spirit kewirausahaan itu sudah diawali dengan tadi ketangguhan, ulet. Ya, ulet. Pokoknya nek ora semangat, ora tekan ngomah gitu aja. Kalau di sini tuh. Kan sudah terlatih jadinya. Betul. Ya. Jadi hari ini kita juga berikan foto produk gratis, ibu-ibu dan bapak. Nanti sempolnya, opaknya, gadungnya difotoin gratis biar nanti untuk upload medsos lebih keren lagi. Nanti lebih banyak yang akan pesan, dan apalagi kalau daftar Sibakul tadi bisa dapat NIB dan juga fasilitas free ongkir, gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Kalau nanti gadungnya diberi orang Kalimantan, diberi orang Sumatera gitu, ongkirnya yang tanggung pemerintah. Iya, itu dia. Setelah ini kita mau tanya Pak Temas gimana komentarnya ya, gimana keperbihakannya juga DPRD DIY ini pada UKM, dan tentu saja Mas Aan nanti biar berbagi cerita tetap di Sarasehan Sibakul.
Bu Tumi, tukang minjem. Tetangga Bu Ayu yang hobinya pinjem-pinjem. Ada yang relate sama kisah begini. Halo, Sepada. Anybody home? Bu Tumi. Iya. Silakan masuk. Iya, iya. Ada apa gerangan wanita ini datang ke rumahku? Akan aku manfaatkan tetangga baruku. Malah koyo sinetron loh, Bu. Iya ya, Ceng ya. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kondangan, Ceng. Ada cakep nggak? Oh, ada dong. Wah, jadi ngerepotin loh, Ceng. Kalau gitu saya pamit dulu. Mari, Ceng. Hati-hati, Bu. Iya. Oke, drama baru aja dimulai ke. Wah. Mau pinjam tas boleh? Oh, ada Bu. Nih. Wah, jadi ngerepotin ya, Jeng. Jeng Ayu. Mau cari apa lagi sih, Bu? Oh, anu, Jeng. Belanja kebutuhan rumah tanggamu dari Si Bakul Market Hub aja. Gratis ongkir ke seluruh Indonesia tanpa ngerepotin tetangga. Kalau gitu, saya boleh pinjam HP-nya? Malu dong Bu Tumi, banyak yang nonton iklan ini loh. Makanya buruan download aplikasi Cibakul. Semua kebutuhanmu ada di situ. Oke, kembali lagi kita bersama orang-orang yang ulet, orang-orang yang hebat. Tepuk tangan dong buat Anda semua yang ada di sini. Hari ini senang banget bisa ketemu dan juga bisa membawa fasilitas dari pemerintah berupa di sana ada pendaftaran Si Bakul dan juga ada foto produk. Ini Bapak Ibu kalau perlu tahu, ini cuma ada di daerah istimewa Yogyakarta. Iya betul. Di daerah lain nggak ada. Mereka itu pengen karena pengen dapat fasilitas seperti ini, difasilitasi, dikasih pelatihan, bahkan diberikan free ongkir, itu yang sangat luar biasa. Cuma satu-satunya di DIY. Boleh tepuk tangan dong. Cuma kita yang boleh ya. Iya, cuman kita juga belum pernah diajak ke sana sih. Nanti habis ini. Nah, sekarang kita pengen tahu dari Pak Tema sebagai wakilnya Bapak Ibu yang ada di sini. Pak, sebenarnya kalau dari Dewan ini juga memberikan keberpihakan pada UMKM itu dalam bentuk apa saja? Baik Mbak Marta ya, keberpihakan daripada anggota DPR seperti saya kepada UMKM itu melalui pokir-pokir ya, pokok-pokok pikiran Dewan seperti APBD, seperti DAIS pada saat sore hari ini didanai oleh dana keistimewaan ya. Padahal pembinaan UMKM atau dan lain-lainnya itu sama dengan UMKM di Indonesia. Untuk DIY itu ada dana AIS. Jadi kalau di luar Yogyakarta itu tidak ada dana AIS. Kalau di Yogyakarta di samping APBD aja ada dana keistimewaan gitu ya.
Juga ada kebijakan-kebijakan ya Pak yang diberikan. Kebijakan-kebijakan seperti ini Perda nomor 9 tahun 2017 tentang pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, koperasi dan usaha kecil, Pak. Jadi benar-benar ada keberpihakan ya Pak? Ada keberpihakan pada UMKM. Memang benar-benar dipikirkan, dirumuskan dan akhirnya diputuskan. Salah satunya ya free ongkir tadi. Ini kan juga berkat bapak-bapak Dewan yang sangat luar biasa, akhirnya memberikan fasilitas untuk mengungkit, mendukung seluruh kegiatan teman-teman UMKM ya Mbak Marta. Betul, itu diajukan oleh dinas ya. Dari tahun pertama itu dulu belum sampai sebesar ini, dulu sekitar 1 miliar ya Pak Wisnu. Nah sekarang, tahun ini sudah sampai 3,5 miliar. 3,5 miliar. Bapak Ibu untuk free ongkir yang disetujui oleh DPR. Makanya harus dimanfaatkan, karena sayang sekali ya Pak, karena sudah diberikan untuk Bapak Ibu, kalau nggak dimanfaatkan juga mau buat siapa kalau nggak buat seluruh teman-teman UMKM. Iya, kalau gitu sebenarnya sarannya Pak Temas nih buat ini kan kalau di sini kan sudah ulet-ulet ya Pak. Iya. Mereka juga sudah ini pelaku usaha. Ini saran Bapak gimana supaya mereka punya semangat yang kuat untuk terus naik kelas Pak? Untuk saran saya tadi disampaikan oleh Pak Wisnu ya, bahwa nanti akses jalan provinsi atau jalan negara itu ya Pak ya, jalan provinsi ya ini jalan provinsi karena yang lelang yang membeli pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu untuk jalan lintas selatan itu nanti turunnya di Mbokoharjo ya Pak ya, Mbokoharjo, Sambirejo, Ukirharjo, Gayamarjo, nanti terlewati oleh jalan lintas selatan yang sambungnya di langit-langit itu apa? Banyulangit, Purba ya, Ngelanggeran Purba. Jadi di sini Mbak Marta, di sini di Gayam itu menurut bayangan saya, yang saya bayangkan itu nanti akan terbuka semacam wisata yang lumayan banyak pengunjungnya. Iya, tergantung Bapak Lurah ini nanti untuk mendesain Gayamarjo ini dan teman-teman pamong ya itu yang ada yang seragam begini pamong ya itu Pak ya, Pak Purwoto sama dan lain sebagainya, Pak Dukuh itu. Pak Dukuh nggak ada, itu pamong semua nggih. Yang jelas itu Mbak Marta. Jadi nanti akan ditambah aksesnya gitu Pak ya, sehingga terhubung ya antar satu destinasi dengan destinasi yang lain gitu ya Pak kira-kira. Ya tadi disampaikan juga oleh Pak Lurah dan Pak Wisnu ada Mintorogo, wisata Mintorogo yang Pak Brewok tadi sampaikan juga, dan Kedung Manten di Nawung ya. Saya Mbak Marta ya, saya sebetulnya alumni Prambanan saya itu juga. Saya dulu ASN kecil, pegawai kecil di Prambanan gitu ya. Karena saya sudah alih profesi saja, tapi tetap dapat pensiun saya. Nggih Mbak Marta. Bukan alih profesi Pak, memperluas wilayah. Betul Mbak Marta, betul nggih. Baik, pokoknya kita juga menunggu kolaborasi nanti Pak Sutemas dengan Pak Lurah juga ini harus selalu berkoordinasi, kabar-kabaran kayak tadi. Aku butuh alat, tapi nek dhewe kan ya angel ya, arep ngekei kepiye bantuan. Makanya berkelompok, nanti mungkin ketua Forkomnya juga ya bisa mulai bikin kelompok yang bikin tomblok dilumpukke dadi kelompok tomblok, kelompok pengrajin. Atau dari Forkom ini kan sebuah kelompok ya, walaupun jenis usahanya macam-macam. Nanti bisa diupayakan. Bagaimana membuat ini yang penting nanti Pak Lurah nanti koordinasi sama Pak Sutemas. Iya. Nah, gimana Pak Temas? Saya juga terima kasih kepada pemerintah Kalurahan, Pak Lurah juga Dinas Koperasi ya, yang mana pada sore hari ini dapat sosialisasi atau ini ya, Sibakul dengan UMKM di Gayamarjo, bahwa
tidak hanya di di kota-kota saja, artinya di pinggiran-pinggiran yang dekat dengan Kota Mati atau Kalasan atau Ngaglik sana. Jadi yang perbatasan dengan Jawa Tengah pun kita datangi gitu. Betul, saya terima kasih pada Mbak Marta juga, Mas Aat, juga Mas Aan, Pak Wisnu, dan khususnya Pak Lurah. Terima kasih sekali untuk menerima kita gitu. Karena ini produknya juga diiklankan Pak, karena ini nanti kan tayang di YouTube, di televisi, jadi produk-produk dari Gayam Harjo ini akan semakin dikenal melalui acara ini Pak. Ini sangat luar biasa. Dan sebenarnya kita juga terima kasih banyak sama Pak Temas. Iya. Karena kalau nggak diundang ke sini kita belum pernah ke sini Pak. Kita tuh malah terima kasih loh sama Pak Temas. Apalagi Pak Wisnu ya, nanti tahu ada Bukit Mintorojo itu seperti apa, ada stupa di sana ya. Oke, matur nuwun Pak Temas, makanya koordinasinya selalu bersama Pak Lurah dan juga nanti bersama Dinas. Dan saat ini kita juga akan mendengarkan cerita ini Mas Aan ini selain dari Forkom. Ini juga punya usaha sendiri. Punya usaha juga, sudah anggota Sibakul ya Mas? Iya. Sudah berapa tahun Mas? Untuk Sibakul kurang lebih sekitar 2 tahun saya. Wah, 2 tahun sudah iya. menjadi anggota Sibakul. Sudah ngelotok, sudah memanfaatkan fasilitasnya ya? Sudah. Jadi silakan mungkin cerita usaha dan juga Sibakulnya dulu. Baik, terima kasih ya. Kami mewakili dari Porkom UMKM Kapanewon. Yang tadi sampaikan ketua, saya bukan ketua sebenarnya. Saya hanya di bidang koordinator pengembangan. Jadi bukan ketua Porkom Kapanewonnya, tapi koordinator bidang pengembangan. Nah di sini kami menyampaikan UMKM yang ada di Kapanewon Prambanan pada umumnya dan Gayam Harjo di sini, bahwa UMKM itu banyak sebenarnya. Kurang lebih di Gayam Harjo sekitar 150 pelaku UMKM. Namun yang untuk memiliki legalitas itu masih minim. Yang terbukti tadi dengan NIP aja belum sepenuhnya. Sama di kelurahan lain pun hampir sama seperti itu kendalanya. Karena kurangnya sosialisasi diakibatkan mungkin karena jarak daerah sini dengan kota itu jauh. Sebenarnya kan banyak sekali fasilitas atau pelatihan-pelatihan adanya di kota seperti itu. Nah, mungkin saya sekarang bercerita tentang Sibakul. Alhamdulillah semenjak saya gabung ke Sibakul, banyak fasilitas yang kami dapat. Di antaranya adalah pelatihan atau BIMTEK yang diadakan oleh Dinas Koperasi DIY seperti itu. Selanjutnya kita bisa mengikuti inkubator bisnis. Saya pun kemarin sempat ikut meskipun sampai ke 100 besar. Iya, seperti itu. Nah, namun alhamdulillah dengan mengikuti seperti itu kami istilahnya termotivasi. Kami punya produk kemasannya yang biasa-biasa saja. Setelah kita mengikuti kegiatan tersebut, melihat yang lain bagus, kenapa kita enggak? Kan seperti itu. Ya alhamdulillah saya juga dari packaging istilahnya di-upgrade. Produk di-upgrade seperti itu. Naik kelas ya Pak? Naik kelas istilahnya. Selanjutnya fasilitas yang didapat adalah produk kita bisa masuk ke Market Hub Sibakul. Nah itu juga di-online-kan oleh Sibakul miliknya Dinkop DIY. Dan kami juga sudah merasakan atau memanfaatkan fasilitas gratis ongkir. Nah, saya sampai mana paling jauh dikirimnya produknya? Untuk mengirim itu saya sudah ke Jakarta, Tangerang, itu menggunakan gratis ongkir. Sibakul yang menggunakan kantor pos seperti itu. Selanjutnya produk kami pun ikut kurasi masuk ke pasar kota gede di bandara. Iya, di bandara. Nah, NIY itu, ya alhamdulillah. Jadi saya juga berterima kasih banget sama Sibakul. Usaha kami yang awalnya mungkin di masa pandemi itu belum tumbuh, setelah saya gabung Sibakul, nah itu istilahnya meningkatnya cepat seperti itu. Mas Aan, boleh tahu produknya itu apa sih sebenarnya? Kenapa? Produknya Mas Aan sendiri produknya kalau untuk apa? produk saya keripik sayuran asli Jogja. Keripik sayuran asli Jogja dengan merek Sipspi.
Chipspi. Chipspi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, awalnya sih mereknya bukan Chipspi ya, tapi Permana. Cuma saya cek waktu mereknya itu, saya mau daftarkan merek, ternyata merek tersebut sudah didaftarkan orang lain, otomatis kami. Berarti Mas Aan tuh kan udah jalan tuh usahanya. Tapi tetap ya ikut pelatihan, tetap ikut inkubasi bisnis kayak gitu. Iya. Saya meskipun istilahnya sudah berjalan usaha, kalau ada istilahnya kesempatan untuk belajar, saya tetap belajar meskipun jaraknya jauh. Jadi kami di sini karena punya niat biar usaha saya maju, ada informasi yang bermanfaat buat kita untuk usaha kita, kenapa enggak? Nah. Jadi saya pun mengikuti beberapa kegiatan atau pelatihan-pelatihan di beberapa instansi. Jadi kan ini dari Dinas Koperasi kan mengadakan berburu pelatihan ya ini ceritanya. Ya, tapi istilahnya pelatihan yang kira-kira kami belum punya. Cocok. Ya. Yang dibutuhkan. Nah, ada misalkan dari Dinas Disperindak dengan RKS, Rumah Kreatif Sleman itu. Terus juga dari kadang Kementerian Pariwisata juga kan gencar-gencarnya untuk meningkatkan UMKM. Kami pun ikut. Jadi kita itu sebagai pengusaha ya, kita kan harus punya ilmu juga, supaya produk yang kita miliki itu kita buat itu pemasarannya harus seperti apa, segmen apa yang kita harus istilahnya tempuh seperti itu. Nambah ilmu terus ya berarti. Ya, nambah dan ilmu. Setiap pelatihan pasti ada sesuatu yang baru ya. Betul. Pertama adalah ilmu, yang kedua relasi. Relasi. Seperti itu. Dengan bertambahnya relasi, otomatis nanti kita itu menambah jaringan juga. Seperti itu. Oke, mungkin sekaligus tambahan ya. Ini kayak Mas Aan tuh memang berburu pelatihan. Aku pengen packaging. Wah, ini pas ada. Nah, Bapak Ibu, teman-teman di sini juga bisa mendapatkan informasi. Di belakangnya Pak Lurah dan Pak Temasnya ada sosial medianya Dinas Koperasi. Ini banyak sekali informasi yang ada di sana, ada di Instagram. Kalau saya ngikutin Instagram itu banyak sekali info, ada basar, ada pelatihan, inkubasi bisnis itu dari Instagram saya bisa dapat informasi banyak. Makanya silakan nanti langsung di follow dan ya dari situ itu info-info yang didapatkan itu dari situ kita langsung ambil. Jadi nanti setelah ini daftar Sibakul yang pertama, terus habis daftar itu jangan diem aja. Tak ngenteni yo sesuk ono duren. Jatuh. Ya enggak. Sapa ngerti Pak Wisnu Dodok. Sesuk akan pelatihan enggak ya? Enggak ya. Banyak banget ini di Jogja itu jumlahnya. Enggak sempat Pak Wisnu ngetokin pintunya kita satu-satu. Sekarang informasi pemerintah itu melalui media sosial. Iya betul. Jadi itu sudah valid datanya, informasinya. Anda bisa mendapatkan dari YouTube juga banyak. Nanti ketik Google, ketik Sibakul Jogja gitu sudah banyak sekali informasinya. Yang jelas NIB-nya besok kita datang lagi sudah nambah. Karena hari ini kita baru ngelihat satu di kemasan yang sudah punya NIB. Ada yang tadi. Yang lainnya belum. Jadi kalau kita datang lagi, ya Pak Ketua Forkom besok sudah lebih banyak lagi yang dapat NIB ya. Tepuk tangan dulu dong menyemangati Pak Ketua. Minimal hari ini semuanya daftar Sibakul langsung dapat NIB yang datang hari ini. Betul sekali. Ya. Nanti Pak Ketuanya bisa mengajak teman-temannya memberikan informasinya dan silahkan dimanfaatkan. Dan ini ada gratis ongkir, sekali lagi kita informasikan untuk Anda yang sudah ikut jadi anggota Sibakul bisa berkesempatan mendapatkan free ongkir ke seluruh Indonesia. Iya, dan satu lagi semua produk nanti boleh difoto. Betul. Supaya membantu kita untuk upload di sosial media. Nah, betul sekali. Jadi tambah semangat ibu-ibu. Siapa yang pengen daftar Sibakul hari ini angkat tangan? Siapa yang pengen dapat NIB hari ini angkat tangan? Siapa yang dapat free ongkir pengen? Oh iyalah. Semuanya ternyata. Pokoknya kalau free diskon itu ibu-ibu pertama kali gitu ya. Oke. Iya. Akhirnya. Pengen dapat pelatihannya? Siapa angkat tangan? Oke. Kalau gitu Mas Aan, tipsnya singkat-singkat buat pelaku UMKM di sini biar tambah sukses, biar bisa ngikutin jejaknya Mas Aan, produknya bisa dia apa nih? Oke, tips saya yang pertama adalah teman-teman semua daftar Sibakul terlebih dahulu. Kenapa? Setelah daftar Sibakul banyak fasilitas yang akan didapat. Yang pertama contohnya PIRT. Teman-teman belum punya PIRT, di Inkop DIY ada fasilitasi PIRT gratis. Makanya kita manfaatkan seperti itu. Sertifikat halal gratis, ongkir gratis.
dan pendampingan lainnya. Dan kalau bisa mungkin gini ya, kita niat kita luruskan dulu supaya usaha kita itu ingin maju, niatnya itu benar-benar harus dikuatkan. Kalau niat kita sudah kuat, insya Allah usaha kita itu akan berjalan. Oke. Kedepannya seperti itu. Baik. Mungkin itu. Tepuk tangan dong buat Mas Aan. Baik. Terima kasih banyak ini narasumber kita yang hebat istimewa hari ini membawa kita sampai di sini Pak Temas, Matur nuwun sangat. Iya, Pak Wisnu, kita mau ngikut lu nanti mau kemana Pak Wisnu? Katanya malam iya. Juga bisa ya. Bukit Mintoroko tadi Pak Brewo tuh lo ya. Ya bisa diundur. Maghribnya diundur sedikit nanti kita mampir ke sana ya. Pak Lurah, matur nuwun. Besok tolong dikasih tahu Pak Wisnu ya Pak kalau ada acara di sini Pak. Siap. Iya. Dan Mas Aan sekali lagi terima kasih banyak tipsnya dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang luar biasa para pelaku UMKM di Gayam Harjo. Jalan itu boleh belak-belok, boleh naik turun, tapi seperti kata Mas Aan tadi tujuan kita harus tetap lurus. Diluruskan. Iya. Gitu dong. Pokoknya tetap semangat, tetap menjadi warga yang ulet, kreatif dan cerdas. Betul. Dan dari acara Sarasehan Sibakul Dinas Koperasi UMKM DIY, saya Marta Sasongko. Saya Aat Gumorojati. Segera undur diri dan kita semangati UMKM yang ada di sini. Kita mau yel-yel UMKM naik kelas. UMKM hebat Jogja istimewa. Dan kita segera menyambut kehadiran Sanggar Tari Manunggal Lemah Bang.